Selamat malam, teman-teman Cuan Troopers. Apa kabarnya? Bagaimana hari ini? Setelah seminggu ini IHSG ditutup merah merona ya guys. Oke, kita update dulu sebentar. IHSG itu seminggu ini tadi ya terpangkas 132,96 poin atau anjlok 1,93% ke level 6.742,57 pada penutupan perdagangan hari Jumat ini. Posisi ini melemah 5,16% dalam sepekan terakhir ya. Jadi IHSG ini juga agak anomali ya. IHSG sendiri berada di zona merah di saat bursa global lainnya tengah menghijau. Ya seperti Hong Kong ya. Hang Seng itu menguat 4,49%. Lalu ada Shanghai, dia naik 1,57%. Dan Singapura naik tipis 0,15%. Ya, jadi kira-kira hari ini seminggu ini ada faktor apa aja ya? Ya, misalnya ada faktor ini penurunan laporan keuangan ya dari sektor-sektor keuangan seperti banking ya yang nggak sesuai ekspektasi pasar ya, jadi terjadinya tekanan. Lalu ada ini juga asing yang melepas saham-saham perbankan seperti Bank Mandiri yang melepas 2,06 triliun, Bank BCA melepas 1,06 triliun, lalu ada Bank BNI juga dilepas 114 miliar rupiah. Lalu ada juga sentimen eksternal seperti ketidakpastian ekonomi global ya, seperti kebijakan-kebijakan Donald Trump dan juga perang dagang dan lain-lain ya, which is yang akan kita bahas hari ini ya bersama Bro Bernard 88 ya. Kita hari ini akan belajar bersama untuk mendapat insight apa yang terjadi di IHSG seminggu ini ya. Mudah-mudahan kita juga dapat ujangan nih. Oke, sekarang kita invite dulu. Saya akan invite Bro Bernard 88. Oke, sudah masuk ini. Halo Bro Bernard, apa kabarnya nih? Hai, kabar baik. Salam kenal. Salam kenal. Perkenalkan, saya Danika dari Financial Educator Sukor Sekuritas. Mungkin Bro Bernard bisa kenalan dulu? Iya, mungkin udah banyak yang kenal ya. Saya gulali di market lah, cuma penggembira aja di market. Iya, iya. Nggak perlu banyak perkenalan. Nggak penting soalnya orangnya. Ini Bro Bernard ini trader handal ya. Biasanya kalau trader paling makin jago tuh makin humble ya. Ya nggak kok? Enggak lah, lecet-lecet juga sering, itu udah biasa. Iya, iya. Gimana bro, apa kabar? Kabar baik juga walaupun portfolio sepertinya agak menangis ini di bawah ini ada terbakar semua, ada emot menangis dan lain-lain. Gimana tanggapan kau nih terhadap IHSG ya yang seminggu ini merah merona ini? Oke, jadi kita mulai dulu dari IHSG secara teknikal ya. Jadi kalau kita lihat IHSG itu berada dalam channel downtrend. Nah, sejak dari tadi pagi, mungkin kalau yang udah follow saya tahu juga, saya sempat mention di story saya bahwa dengan adanya kabar MSCI melakukan pengecualian terhadap Petro Brand dan Cuan, itu possibility hari ini memang tes di 6.700, which is hari ini betul tes di 6.700, bahkan sempat offside di 6650. 6.700 itu angka channel yang di bawah. Makanya saya cukup confidence bahwa setelah nyentuh channel itu pasti akan terjadi technical rebound dan mengikuti channel downtrendnya. Walaupun dia dalam posisi downtrend, tetap ada namanya technical rebound di mana ada potensi IHSG untuk memantul ke channel downtrend yang garis atasnya. Itu bisa dicek tuh di story saya ada share. Jadi kemungkinan plafon channel downtrendnya di berapa? Di 7.050. Nah, dari alasan tadi IHSG menembus ke 6950 7.000 itu,
saya cukup confident dan saya cukup yakin tadi saya juga ada ngomong di grup BCA kayaknya bisa kasih 9325 which is ditutup di 9350 ya. Nah, itu kemungkinan ada potensi at least ISG bisa tutup gap dan sampai ke channel atas dalam minggu ke depan. Jadi jangan kaget kalau minggu depan itu ternyata ada rebound yang cukup bagus. Kalau menurut saya pribadi, selama ISG belum bisa keluar dari channel downtrend-nya, manfaatkan untuk trimming untuk sementara. Supaya ada peluru ketika ISG kembali mengikuti channel downtrend lainnya. I see. Oke, jadi kira-kira downtrendnya ini masih belum ini ya, apa namanya? Kira-kira masih apa namanya? Masih belum bisa lepas ya, belum apa kemarin juga sempat berapa 2 minggu lalu ya sempat menguji trendline atasnya tapi gagal ya, ada rejection ya. IHSG bisa fix keluar dari downtrend line posisi saat ini kalau kita bisa stay di posisi 7230. Tujuh dua tiga Jadi puluh. iya, jadi kalau memang kita bisa stay sideways di area 7170 sampai 7230, at least ngebis di sana, itu afirmasi kalau kita udah keluar dari downtrend line, baru kita bisa cari another pattern. Entah itu mau ngelanjutin higher high atau masih sideways lebar seperti itu. Cuma kalau sekarang, ya sorry to say, IHSG dalam posisi trennya tren turun. I see. Oke. Berarti kan juga seminggu ini juga ini ya, apa namanya sudah turun terus apakah memang jadi apa ya kayak emang sudah price in belum ya kok ya? Jadi kalau Sentimen-sentimen. kita ngelihat dari faktor-faktor global dulu ya, Mm-mm. sesuai tema kita, memang salah satu trigger koreksi pertama itu pada saat Trump mengumumkan tarif terhadap Kanada dan Meksiko, di mana setelah IHSG merah di hari Selasa, sebetulnya hari Rabunya itu, hari Senin, hari Selasanya itu udah cukup mendingan ya, karena Trump instantly menunda selama sebulan terhadap pengenaan tarif di Kanada dan Meksiko, barter dengan kebijakan di perbatasan di Kanada dan Meksiko. I Namun, see. karena nggak ada hujan, nggak ada angin, kita dari Rebo, Kamis, Jumat, ini tuh sell off-nya masif sekali, terutama sejak Bank Mandiri rilis laporan keuangan. Laporan keuangan Bank Mandiri itu apakah bermasalah? Sebetulnya kalau diomong jelek, enggak jelek, bukan berarti dia rugi. Dia cuma gagal growth. Nah, masalahnya ekspektasi dari eh, market selama ini terhadap big banks, kenapa kok bisa uptrend line selama 10 tahun lebih? Karena big banks ini setiap tahunnya consistently growth. Growth-nya pun bukan growth yang cuma 2-3%, consistently di atas 5%. Dan ini I untuk see. pertama kalinya big banks di Indonesia ini growth-nya single digit dan di bawah 5%. Bahkan PMRI pun growth-nya cuma 1%. Itu pun I see. ditopang oleh growth-nya BRIS, ditopang oleh result-nya BRIS. Itu yang menopang result dari BMRI seperti itu kan. Dan perlu dilihat BMRI sendiri ini kan punya loan to deposit ratio udah 97%. Sehingga kalau dia ingin menaikkan revenue dari loan, berarti kan tantangannya dia harus cari dana pihak ketiga yang lebih intens. Dan nyari dana pihak ketiga dalam kondisi likuiditas ketat seperti sekarang, ini nggak gampang. Sehingga kalau dia Oke. mau menaikkan LDR, susah. Sehingga ini akan menjadi momok di tahun 2025. Kalau di tahun 2024 itu Bank Mandiri dari LDR 75-80% udah naik ke 97% aja, growth-nya cuma 1%, apalagi di 2025 kalau LDR-nya nggak bisa growth, bisa-bisa result-nya declining nih kalau NIM-nya turun gitu Iya. kan. Nah, itulah jadi dasar kekhawatiran orang-orang untuk sell off di Bank Mandiri, di mana ini menjadi trigger untuk ke tiga big banks lainnya. I see. Walaupun kalau kita lihat BRI dan BNI itu sebetulnya udah keluar dari downtrend line. Mereka sedang buat base, tapi karena sentimen yang seperti ini ya mau nggak mau pasti keseret. Dan BRI
kemarin itu surprisingly walaupun pecah 4.000 ternyata foreign masih masuk dan hari ini kembali di atas 4.000. Ini yang harus dijaga oleh BRI ini supaya dia nggak balik ke channel downtrend lainnya. Dan I see. BNI sendiri juga harus menjaga dia nggak boleh break di bawah 4270 untuk tetap berada di atas downtrend lainnya dia. Nah, ini yang jadi tantangan. Minggu depan BRI ada result. Apakah result BRI akan sejelek Mandiri tanpa memecah CKPN? BRI kemungkinan punya result sama Mandiri ya kurang lebih sama lah, growth single digit, mungkin cuma 2-3%. Dan itu sudah tercermin dari laporan bulanan di bulan 11 juga ya. Kita kalau lihat laporan bulanan di bulan 9, 10, 11 sebenarnya udah tercermin. Walaupun itu banks only, belum consolidate dari PNM dan Pegadaian. Tapi yang harus disadari satu, BRI ini punya CKPN paling gede di antara banks-banks lain ataupun di antara bank himbara. Sehingga kalau mereka cukup confident bahwa NPL di 2025 tidak akan separah seperti yang diprediksi, mereka bisa membukukan cadangan kerugian ini sebagai laba dan bisa jadi dasar growth BRI. Nah, ini yang kita nggak tahu nih. Kenapa kok harusnya BRI rilis laporan keuangan Kamis kemarin diundur seminggu? Apakah ini ada hubungannya dengan pecah celengan CKPN? I Atau see. mereka akan tetap mempertahankan CKPN? Kalau mereka tetap mempertahankan CKPN, bagi saya resultnya nggak akan jauh beda sama Mandiri. Oke. Seperti itu. Nah, Oke, apakah itu kira-kira udah di-expect oleh market? Menurut saya market sebetulnya udah expect ya. Yang I nggak expect see. itu sebetulnya Mandiri. Karena Mandiri. Mandiri ini eh, dari laporan bulanan masih growth-nya masih di atas 5% ya. 4-5% ke atas tiba-tiba jeder keluarnya 1% gitu kan. Nah, kalau BRI ini memang kelihatan dari awal tahun udah orang low expectation. Oke. Seperti itu sih. Jadi kalau BRI nanti akan keluar laporan keuangannya dan akhirnya sama, kurang lebih sama kayak BMRI, apakah eh, apa namanya, efeknya sama kayak BMRI juga ikutan jatuh? Apa memang jadinya ya udahlah, BRI udah Sebetulnya tahu, udah kalau expect. Mandiri mungkin saya ngelihatnya kayak responnya BNI waktu rilis laporan keuangan ya. Waktu Itu. BNI rilis laporan keuangan jatuh karena ya growth-nya cuma 4% gitu kan, which is itu udah tercermin dari laporan kuartal sebelumnya. Tapi apakah setelah itu terjadi major sell off? Enggak, bahkan BNI setelah jatuh laporan keuangan itu sempat rebound lagi dan Oke. cukup signifikan. Karena apa? Orang ekspektasinya memang ya udah low dan kondisi fund di BNI itu udah minim. Jadi istilahnya orang udah ya udahlah ini udah underweight nih posisinya. Di posisi fund-fund udah underweight. Beda dengan Mandiri yang sebelum liris laporan keuangan, Mandiri itu sempat terjadi akumulasi yang cukup signifikan. Sehingga apa? Waktu kemarin dibuangin sampai 54, rebound sampai 6.200, orang expect resultnya tidak seburuk itu, ternyata resultnya Seburuk itu. di luar ekspektasi gitu Itu. kan. Ya udah, Oke. akhirnya buangannya jadi nggak rasional. Ya kalau Itu. kita ingat Mandiri sempat rebound dari 54 ke 58, 50, 7%-an dan itu semua asing ya, yang makan itu semua lah yang keluar seperti itu. Apalagi dengan fakta ya kita tahu JP Morgan juga posisinya underweight ke Mandiri dan juga menjadi top avoid stock untuk Asian Stock Review. Itu yang jadi Oke. masalah. Sedangkan BRI dan BNI kayaknya udah posisinya netral atau underweight ya. Seperti itu. Jadi harusnya udah nggak ada further downgrade lagi. Kecuali, nah ini wildcard-nya, saya ngelihat major sell off-nya ini selain karena faktor sentimen Mandiri dijual, BCA juga disarankan switch oleh JP Morgan, saya juga melihat ada kemungkinan MSCI downgrade lagi nih. I see. Jadi Oke. kalau terakhir bobot MSCI di kita 1,6%, ya mungkin 1,4, 1,5 kali ya kalau downgrade. Jadi ya inilah yang terjadi dengan market kita. I see. Ngomong-ngomong, MSCI ini ada ini ya, yang apa namanya, yang nggak jadi masuk list ya, yang dicoret. Sebetulnya bukan nggak jadi masuk, tapi itu di-exempt dari apa ya, penilaian untuk emiten yang potensi masuk ke MSCI. Jadi mereka Oke. memang belum masuk, tapi mereka udah di-exempt untuk jadi dasar penilaian masuk ke MSCI. Seperti I itu. Jadi see. eh, kenapa? Ya, as we know, emiten
tersebut juga pernah bermasalah dengan FTSE walaupun udah diluruskan, dan kita nggak tahu ini kenapa, mungkin banyak yang iri juga sesama emiten, sesama konglo. Ya itulah dinamika di market, dan kalau menurut saya boleh dibilang apa itu shit happen karena kita semua nggak ada yang tahu kecuali orang MSCI. I see. Berarti untuk brand apakah minggu depan akan terus menjadi pemberat ya apa saham-saham Pak PP ini brand TPIA? Eh, Kalau misalkan ARB-nya kebuka, kemungkinan besar banyak duit yang bisa lepas dari brand, mungkin akan mengalir sedikit ke big banks. Jadi malah I bisa see. menopang big banks. Nah, kalau ARB-nya kekunci ya duitnya malah diem semua. Nggak bisa I keluar see. dari PP, nggak bisa masuk ke saham lain. I Kayak tadi, see. yang bisa keluar ya cuma yang di Petro, yang buka ARB. Yang kekunci di brand masih banyak, yang kekunci di cuan masih banyak. Ya gitu. Jadi I see. ya uangnya belum bisa banyak beredar. Kalau ditanya brand kira-kira mantul di berapa, bayangan saya 5.000 sampai 5.200 kayaknya mantul. 5.000 sampai 5.500. 5.200. Lumayan 5.200. Oke, lumayan jauh juga ya. Ya separuh Oke. perjalanan lagi lah. Ya, ya, ya. Cepet Oke. kok, cepet. Nggak Oke. kerasa. Oke, sekarang kita langsung masuk ke topik utama kita, Boleh. Jako, tentang Donald Trump ya. Donald Boleh. Trump ini kemarin sempat apa namanya ada kebijakan ya apa yang eh, tarif impor terhadap Meksiko dan Kanada ya. Selain itu sebenarnya apa aja sih kebijakan-kebijakan lain Trump yang penting diperhatikan oleh pasar nih kok? Sebetulnya kalau terhadap Meksiko dan Kanada itu relevansinya terhadap market, emerging market itu relatif rendah ya. Oke. Dan saya melihat kebijakan proteksionis Amerika terhadap Meksiko dan Kanada itu simply Trump tidak ingin terlalu banyak imigran gelap masuk ke Amerika. Jadi itu cuma posisi tawar aja karena begitu Meksiko dan Kanada agree masalah border, ya ditunda kan akhirnya sebulan, walaupun Ya, kita nggak tahu endingnya seperti apa. Dan hal serupa juga dengan Kolombia, begitu ada bargaining masalah imigran, ya ditunda seperti itu. Nah, masalahnya yang mungkin berpengaruh terhadap komoditas itu adalah tarif terhadap energi dari Kanada. Di mana kita itu. tahu Kanada itu menghasilkan oil yang diimpor oleh Amerika sebagai bahan baku diesel. I see. Karena shell oil di Amerika itu nggak bisa untuk produksi diesel, setahu saya seperti itu. Jadi dampaknya apa? Kalau dikenakan tarif 10% untuk energy cost, itu pasti akan di-pass on. Karena diesel fuel cost pasti naik, logistik pasti naik, harga barang pasti naik. Itu semua akan ke pass on. Efeknya apa? Inflasi di Amerika potensi akan naik. Nah, kalau Oke. inflasi di Amerika potensi akan naik, ini yang baru akan berimpact ke emerging market. Karena apa? Kita tahu selama ini spread antara US Treasury dan Indo Treasury itu idealnya 2,5%. Dan ini Oke. US Treasury 10 years ini udah mulai melunak karena melihat tidak ada kegaduhan signifikan selain masalah Kanada dan Meksiko di awal minggu ini, di mana itu juga udah ditunda sehingga DXY dan US Treasury-nya melunak. Tapi ketika inflasi ini naik, dikhawatirkan Fed akan kembali pada stance hawkish Oke. yang walaupun Trump ini pengennya suku bunga rendah, tapi kalau inflasinya nggak bisa kejaga, ya akhirnya apa? Nggak inline dengan goalnya Trump. Pengen suku bunga rendah, tapi kebijakannya drive inflasi. Lah, gimana Betul. mau nurunin suku bunga kalau inflasinya naik? Kayak gitu. Jadi ini yang harus diperhatikan nih. Karena menurut saya tuh impact-nya langsung ke logistik cost, langsung ke harga barang. Nah, sedangkan Sih. kalau yang tarif untuk Cina sendiri itu 10% ya. Cina sih udah widely open untuk perang dengan Amerika. Gampangannya gini, apabila Amerika main gila lagi, Cina tinggal depresiasi mata uang. Lu naikin Oke. 10%, yuannya gua depresiasi 10%. Net off kok. Segampang itu China untuk melawan perang dagang dari Amerika. Karena apa? Yuan ini masih dikontrol mata uangnya, bukan fully market ya.
I see, Jadi oke. sangat gampang bagi negara Cina ini untuk mengontrol nilai mata uangnya. Dan memang seperti kita ketahui, lebih dari satu dekade, Cina memang membiarkan yuannya dia berada di bawah. Karena apa? Ini menetapkan posisi dia sebagai negara produsen. Negara produsen, negara eksportir itu mata uangnya nggak boleh kuat, tapi harus stabil. Tapi ketika Oke, terancam oleh bea masuk model Trump seperti ini, ya udah barangnya dimurahin sekalian. Seperti itu. Di satu sisi memang ada beberapa tarif barter yang dikenakan ke Amerika, tapi itu menurut saya masih sebatas gertak sambal ya. Jadi ini belum serius nih, ini masih ngobrol nih, kira-kira apa nih ketemunya. Menurut saya sih sementara masih itu. Dan kita ngeliat oke, juga di market Amerika dan di market China, sebetulnya juga masih tenang. Bahkan Hang Seng-nya rebound kencang 2 hari ini. Bahkan iya betul. Shanghai-nya juga rebound kencang 2 hari ini. Kayak gitu. Ini yang harusnya kita lihat, apakah porsi MSCI kita ini yang awal exclude China, sekarang mulai MSCI ini untuk mau include China lagi, sehingga porsi negara-negara yang tidak prospektif bagi MSCI seperti Indonesia ini akan dipotong lagi. Ya, kita akan lihat mungkin nanti tanggal 11 kita akan tahu kita di downgrade atau enggak. Cuma memang posisi sell off-nya ini nggak santai. Ya satu sisi memang triggernya BMRI ya, yang selama ini turun nggak sebanyak BNI dan BRI, harapannya juga resultnya nggak sejelek itu, ternyata resultnya surprise. BCA Oke, juga termasuk banks yang telah turun lah, kayak gitu. oke, oke, I see. Nah, apa tadi ngomong-ngomong tentang inflasi ya, kalau saya lihat ya di trading economics ini sebenarnya minyak itu kan sudah turun ya dari Betul, pertengahan Januari ya, dari apa namanya, dari 79, sorry, hampir 80-annya sekarang sampai level 70 ya. betul, Udah emang turun lah ya. betul. Apalagi semenjak Trump itu keluar juga dari perjanjian Paris ya, dan pro ke energi fosil. Apakah ini mampu juga untuk apa namanya, mengganjal apa namanya, inflasi, apa namanya, menurunkan inflasi di Amerika Serikat ya? Oke, Bisa counter yang tadi. jadi kita harus tahu Amerika itu produksinya shale oil, Oke, dan posisi sekarang Amerika ini dalam produksi all time high in the history. Selama 2023-2024, Amerika itu udah menggenjot habis-habisan produksi minyaknya. oke, Pertanyaannya, sudah all time high seperti itu, mau dipush seperti apa lagi untuk drilling resultnya? Produksinya mau dipush kemana lagi? Potensinya mau sampai sejauh mana? Dan ingat, shale oil itu juga nggak murah, seperti itu. Itu alasan kenapa sebelumnya Amerika lebih concern import oil daripada pakai oilnya sendiri. oke, Karena mereka berhitung lebih murah mana impor sama pakai mereka punya cadangan seperti itu. Jadi ya spiritnya Trump boleh mau menggenjot produksi minyak, mau uh, mengurangi ketergantungan impor minyak, which is yang selama ini dilakukan karena ya simply lebih murah impor daripada produksi dalam negeri gitu kan. Shale oil itu mahal. Tapi bagi saya ini belum ada langkah signifikan. Kamu mau meningkatkan produksi itu seperti apa? Beda ceritanya kalau Trump ngomong di 2017. 2017 saya ingin menggenjot produksi minyak. Nah, itu saya percaya. Karena waktu itu produksi minyak lagi rendah-rendahnya. Karena nggak adanya capex, karena nggak adanya investasi, dan semua lagi fokus ke green energy. Sehingga apa? Karena low base, mau meningkatkan produksi minyak itu gampang. Kalau sekarang, I don't think so. I see. Jadi Oke, menurut saya, ketika Trump juga akan katakanlah berhasil menambah volume, OPEC Plus juga nggak akan diam. Pasti nanti akan di-rebalance dengan cut production juga. I see. Oke, Jadi harga minyak menurut saya akan stabil di kisaran 67 sampai 70. 67 sampai 70 ya, udah dekat ya harganya sekarang ya. Iya. Jadi itu Oke, equilibrium baru, any price above itu anggap aja bonus, any price below yaitu kesempatan untuk cari emiten-emiten migas yang terkoreksi dan berpotensi seperti itu sih. oke. Lalu
Trump ya juga ada lagi nih apa namanya agenda untuk menghentikan bantuan militer ke banyak negara termasuk Ukraina. Apakah ini berpotensi untuk meredakan tensi geopolitik dan gimana sih hal ini bisa mempengaruhi harga komoditas global? Ya, sebetulnya kalau kita ngomong Ukraina sekarang juga udah nggak mempengaruhi harga komoditas seperti pada tahun 2022 ya. Di mana pada waktu itu terjadi distribusi besar-besaran terhadap suplai batu bara. Kita juga tahu pada waktu 2022 itu persis pasca COVID, di mana banyak tambang batu bara juga lagi berhenti, nggak produksi, tiba-tiba ada disrupsi. Di mana waktu itu suplai batu bara dari Rusia di-ban. Ya, Oke, otomatis harga batu bara sampai 400. Tapi ingat, untuk eksplorasi batu bara itu tidak sesusah minyak. Tinggal modal ekskavator, gali, jual. Sehingga untuk menyeimbangkan disrupsi supply, setahun udah beres. Nah, sekarang udah stabil nih. Harga coal juga udah stabil dalam equilibriumnya. Coal itu equilibrium barunya di 100 sampai 120. Kalau coal diharapkan kembali ke 40-50 dolar itu juga udah nggak bisa. Karena cash cost dari productionnya juga udah beda. Jadi tidak mungkin kalau mengharapkan coal balik 40-50 dolar itu susah. oke, Which is dalam harga 100-110 dolar ini, semua emiten batu bara juga masih untung. Kondisinya seperti itu. Nah, ini tentang bantuan yang dihentikan USAID. Yang saya lihat USAID ini sendiri banyak yang tidak tepat sasaran. Saya belum tahu faktanya sebenarnya seperti apa, hanya terbatas dari media. Ya, cuma spiritnya Amerika ini sama. Kalau mereka mau mengurangi PPh, baik itu corporate ataupun perorangan, berarti kan mereka harus menambah income dari bea masuk dan mengurangi pengeluaran. Karena menambah income dari bea masuk aja itu nggak mencukupi untuk menutupi neraca dagang mereka. Pengeluaran sih. mereka masih jauh lebih gede. Jadi mereka harus melakukan efisiensi. Nah, efisiensi yang salah satunya dikurangi adalah yang efisiensi model-model seperti itu, yang tidak berdampak langsung terhadap perekonomian bagi mereka. Salah satunya USAID, seperti itu. Nah, apakah ini mengurangi tension global? Ya, kita lihat karena kalau dibilang spiritnya Trump mau bawa damai, ternyata kemarin juga ada statement Trump ingin menguasai jalur Gaza, which is Betul. itu lebih berpotensi untuk meningkatkan tension geopolitik dibandingkan kita melihat masalah Ukraina. Ukraina sih, ya nanti dia solve sendiri masalah sama Putin sama Ukraina. Menurut saya itu juga bukan win-win juga. Itu Ya, pasti pihak Ukraina juga nggak happy dengan resolve yang dikasih oleh Donald Trump. Apalagi ya. dengan intensinya dia untuk menguasai terusan Panama, intensinya dia untuk menguasai jalur Gaza, di mana yang saya tahu jalur Gaza itu kaya akan minyak dan gas. Itu Oke. alasan utama menurut saya kenapa kok Israel ini terus-terusan mendapat bantuan dari Amerika untuk menguasai jalur Gaza. Nah sekarang Israelnya ngomong suruh damai, tapi jalur Gazanya mau diambil alih sama Amerika. Nah ini kan sama aja bohong gitu kan. Iya, iya. Sampai Jadi ada menurut saya, kabar mau dimakzulkan tuh katanya ya. Tapi iya. nggak tahu jadi apa nggak itu. Jadi menurut saya uh, langkah dari Donald Trump untuk menghentikan tension geopolitik ini belum ada langkah konkret, dan langkah yang terjadi sekarang ini langkah-langkah yang menurut saya ini bom waktu sih, laten. I Sewaktu-waktu malah bisa see. meledak lebih gede. Not to I mention see. masalah terusan Panama tuh. Iya, iya, iya. Kalau Seperti itu. terusan Panama akhirnya apa namanya kejadian, itu apa yang akan terjadi kok? Dia pasti akan mengatur masalah tarif masuk barang ke Amerika dibebani dengan biaya yang lebih gede. Seperti itulah. Ke Which is itu, China juga ujung-ujungnya nggak itu? yes, 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 yes. Dan sekarang pun semua kapal Amerika kan mau dibebaskan untuk biaya lewat terusan Panama kan. Iya, iya. Oke, Seperti itu. oke. Jadi eh, nggak sehat ya, nggak sehat. Dan saya rasa ini pasti akan meningkatkan tension sih. Oke. Seperti itu. Jadi masih agak ya apa Donald Trump nih agak ini ya apa namanya bikin bikin deg-degan juga ya agak-agak apa namanya Bagi fickle saya, agak-agak nggak bisa apa yang ditebak. diomongkan oleh Trump dari setiap dia punya statement itu banyak inkonsistennya ya. I Ngomongnya see. A, tapi kenyataannya B. Ngomongnya mau nurunin inflasi dan suku bunga, tapi kenyataannya semua kebijakannya dia membuat inflasi naik dan suku bunga susah turun.
Oke. ngomongnya mau damai, nggak mau perang fisik, kenyataannya juga ke Gaza seperti itu, ke Ukraina seperti ini, dan banyak tindakan-tindakannya dia yang men-trigger tension geopolitik. Contoh, Kanada pun sempat keluar statement, ya kalau you nggak mau kena tarif, jadi aja states di Amerika. What kind of statement from the president is that? Iya, iya, Jadi itu menurut saya iya. yang ini akan terus berlangsung. Ucapan-ucapan tanpa rem ini akan berlangsung selama 4 tahun ke depan, dan ini akan cukup menggerakkan market secara impulsif seperti itu. Jadi dibiasakan aja. Iya. Biasa kena prank Donald Trump gitu ya rasanya. Yes. Oke. Oke. Dan perlu diingat satu hal, Oke. Amerika itu banyak hutang jatuh tempo di 2025. Kalau mereka tidak bisa menjaga suku bunga mereka dalam level yang cukup rendah, mereka bisa roll over obligasi mereka dengan suku bunga tinggi. Nah, I kalau see. mereka roll over obligasi mereka dengan suku bunga tinggi, dengan yang saat ini aja neracanya udah babak belur, apalagi nanti kalau suku bunganya nggak bisa dijaga rendah. Ini yang jadi satu tanda tanya, seberapa kuat mereka menahan debt bubble mereka, seperti itu sih. I see. I see. Berarti ada apa namanya? Kenapa si Donald Trump itu dia kemarin juga agak ngotot mau nurunin suku bunga ya? Itu karena ini ternyata ya salah satunya ya karena Kalau saya ngeliat sih dia simply juga sebagai pengusaha pingin yang namanya suku bunga rendah itu kan pasti men-trigger pengusaha untuk reinvest kan. I Ya see. simply itu juga salah satu sebabnya lah. Ya harus diakui dia orangnya industrialis kan. Industrialis pasti ngelihatnya cost of capital. Cost of capital ini menentukan masalah reinvestasi dan masalah pembangunan di suatu negara. Kalau suku bunganya tinggi, jangan berharap ada pembangunan kencang kan gitu. Oke, kira-kira apakah Donald Trump akan intervensi the Fed Nggak untuk bisa. menurunkan suku bunganya? Sampai Powell turun 2026, dia nggak akan bisa intervensi Powell. Karena Fed itu satu lembaga yang independen ya. Jadi Oke, sebenci-bencinya dia dengan Powell, walaupun mereka beda pendapat, tapi Trump nggak akan bisa intervensi sampai Powell mundur di 2026. I see. Masalahnya ketika sampai 2026 itu Powell stay on hawkish stance, Amerikanya bisa bertahan nggak sampai Trump bisa kasih orang yang bisa diatur. Oke, Itu yang kita nggak tahu. oke. Kalau ngomong the Fed ya, kok ya, apa kira-kira konsensusnya kalau nggak salah tuh 2 kali ya tahun ini akan turun ya. Benarkah itu? Setuju kah, Koko? Jadi sekarang ini kan kita dalam kondisi tidak melihat forecast ke depan, tapi lihat data ke belakang. All data driven, ini yang dilakukan oleh Powell selama ini. Dia nggak akan muluk-muluk forecast, dia lihat data step by step. Kalau datanya terlihat memang inflasinya melunak dan data tenaga kerjaan mulai melunak, ya berarti dia akan mulai menurunkan suku bunga lagi. Tapi kalau kelihatan data tenaga kerjanya masih bagus, inflasinya juga belum ada tanda-tanda berkurang secara signifikan alias masih stabil seperti sekarang, ya saya rasa mereka tidak akan buru-buru untuk menurunkan suku bunga. Kalaupun mereka buru-buru menurunkan suku bunga yang tidak reflect dengan kondisi di market, yang kejadian adalah kejadian seperti bulan Desember dan Januari. Suku bunga The Fed itu 4,5, tapi bond yield 10 years-nya bisa sampai 4,7, 4,8. Karena market menilai risiko pasar saat ini itu bukan di 4,5. Kondisi pasar saat ini bukan 4,5, tapi lainnya di 4,7. Itu I yang see. terjadi juga di Indonesia. Indonesia punya bond yield berapa dibandingkan dengan 7-day repo rate dari BI yang udah turun kemarin gitu kan. Ada spread yang cukup gede karena apa? Market merasa dan menilai kita itu belum layak di 5 point something persen. Makanya bond yield kita malah setelah suku bunga BI diturunkan malah sempat lompat ke 7,4. Sekarang udah Iya, iya. calming down ke 6,8 gitu kan. Mungkin banyak dari porsi equity yang di sell off pindah ke bond. Itu alasannya kenapa kok equity kita turun drastis tapi rupiah kita tetap terjaga karena belum ada totally outflow dari Indonesia, hanya pindah dari equity ke bond I see. untuk sementara. Oke, oke, Seperti oke. itu. Oke, sekarang kita sudah lewat dari half hour marks, mungkin kita sekarang bisa masuk ke pertanyaan kok ya, questions and Boleh, answers. boleh. Oke, ini kalau ada yang ingin bertanya, di sini ada kolom apa namanya questions and answers, di bawah bisa masukin situ pertanyaannya. Oke, ini pertanyaan pertama dari Rifki Abdallah.
apakah masih ada kemungkinan stoknya Pak PP akan bisa masuk MSCI? Yang pertama, saya bukan MSCI, jadi bukan kapasitas saya untuk menjawab. Secara market cap, secara free float, NL, semua udah terpenuhi. Tapi masalah MSCI mau masukin apa enggak, itu kan terserah MSCI ya. Selama ini kan MSCI hanya mengeksekusi berdasarkan algoritma. Tapi kayaknya setelah beberapa kasus dari tahun 2020 banyak emiten-emiten yang digoreng naik dan didam ke MSCI, mereka kayaknya sekarang lebih selektif dalam memperlakukan algoritmanya mereka. Sehingga tadi ada exclusion, ada Petro, Cuan, sama brand untuk di-exclude dalam penilaian. Nah, itu salah satu cara bagi mereka supaya algoritmnya mereka lebih ada batasannya, nggak kayak dulu, di mana dulu cuma ngelihat masalah market cap, cuma lihat masalah likuiditas, karena Indonesia di MSCI itu cuma waktu itu masih 2% ya, sekarang udah 1,6 gitu kan. Only a small part of MSCI. Tapi kalau lama-lama didam terus small part ini kan juga jadi matters gitu kan. Oke. Jadi untuk masalah apakah ada kemungkinan masuk MSCI apa enggak, ya secara syarat udah memenuhi. Tinggal MSCI-nya mau apa enggak untuk menginkludkan. Kalau mereka mau menginkludkan dalam penilaian MSCI, saya yakin masuk. Tapi kalau mereka mengekskludkan dari nominasi MSCI, ya nggak mungkin masuk lah. Oke, Kayak gitu. oke. Tadi sudah terjawab pertanyaannya. Berikutnya, sebentar saya baca dulu. Ada bagaimana IHSG kita selama 1 tahun ke depan? Apakah akan naik atau tetap mutar-mutar di situ aja atau akan melanjutkan downtrendnya? Yang Mungkin bisa pertama, dilihat di sentimen dan teknikal kali kalau bisa ya, di. yang pertama kalau dari segi fundamental, kita ini belum ada trigger yang serius ya, yang membawa inflow asing balik ke kita. Entah itu dari segi kebijakan, ataupun dari segi foreign investment yang masif. Jadi kalau dari situ selama setahun ke depan apakah berpotensi rebound? We never know. Tinggal kita lihat dari presiden baru ini, untuk meraih GDP 8% ini ngapain aja? Setelah 100 hari lewat ini kan belum ada kebijakan yang direspon secara antusias oleh market. Apalagi sepertinya presiden baru ini juga tidak terlalu antusias melihat market seperti itu kan. Nah, Hmm. ini yang menjadi salah satu kendala foreign untuk masuk balik ke kita. Selama growth kita gitu-gitu aja, ingat kita bukan lagi satu-satunya negara Asia Tenggara paling seksi. Sekarang ada cewek baru namanya Vietnam, ada cewek baru namanya Kamboja. Kita udah bukan lagi yang paling seksi, apalagi ngeliat India GDP growth-nya juga 7% plus. Nifty-nya juga masih stabil di atas gitu kan. Vietnam walaupun pasar modalnya jauh lebih kecil dari kita, tapi foreign inflow di sana untuk direct investment gede banget. So, selama kita belum bisa bersaing dengan cewek-cewek baru ini, ya mereka pasti nggak akan ngelirik kita. Oke, kita nggak usah lihat Vietnam deh. Kita lihat yang paling dekat, Malaysia, yang sempat tertinggal dari kita secara FDI, Foreign Direct Investment. Selama setahun ini, semua Foreign Direct Investment yang hubungannya dengan IT, itu semua disikat oleh Malaysia. Dari data center, headquarter dari big new economy business, itu semua adanya di Malaysia. Jadi selama kita nggak bisa dapat porsi seperti itu, ya sorry to say, belum ada trigger yang signifikan. Selain secara teknikal, kita belum keluar dari channel downtrend line. Bisa membaik, mentok apa? Keluar dari channel downtrend line, sideways. Jadi membaiknya bukan berarti rebound, membaiknya cuma berhenti turun. Oke, Seperti itu. Sampai ada trigger yang lebih bagus. baik. Oke. Jadi ini tugas Pak Prabowo gimana bisa mendandani Indonesia menjadi cantik lagi ya, intinya Betul, seperti itu. betul. Oke. Jadi intinya bagaimana bisa meyakinkan semua investor bahwa 8% yang dicanangkan dari awal dia menjabat itu ada langkah konkretnya. Karena ya
itu Vietnam growth-nya berapa, India growth-nya berapa, Kamboja growth-nya berapa. Nah, kalau Indonesia growth-nya nggak bisa bersaing dengan mereka, kita masih bersaing dengan growth 5% yang menurut saya 5% ini juga tanda tanya, beneran nggak kita ini growth 5% 2024? Karena growth is not there, the money is not there, gitu kan. Ya, kita nggak akan bisa Oke, dapat oke, flow. Seperti oke, itu. Kita realistis saja. oke, oke. Seperti itu. Siap. Sudah terjawab ya pertanyaannya. Berikutnya ada dari Raymond Agustian. Apakah dividen dividen call masih menarik tahun ini seperti PTBA atau ITMG? Mungkin juga sekalian ini ya kok ya apa kayak apa Bank Mandiri yang anjlok ini apa namanya harganya anjlok plus kurang memuaskan juga laporan keuangannya tapi ada bocoran dividen. Apakah Ya, menarik? oke. Dividen besar itu tanda bagi perusahaan yang udah nggak bisa reinvest. Jadi semua labanya ya daripada dia nggak bisa reinvest, stuck, ya dibagi aja. Kayak gitu. Nah, perusahaan coal tendensinya karena selama ini nggak bisa reinvest, ya mereka membagikan untuk dividen payout-nya rata-rata tinggi-tinggi. Baru sekitar 2 tahun terakhir ini ITMG dividen payout-nya di 65% ya, nggak lagi 100%. Karena mereka ada rencana untuk diverse dari coal business. Sedangkan PTBA saya rasa dengan posisinya dia masih di BUMN, dia masih dibutuhkan untuk store dividen ke negara, dan belum ada tanda-tanda diverse, kayaknya dividen payout-nya juga masih kurang lebih. Ya tinggal dilihat aja, forecast EPS dari PTBS sama ITMG jauh berubah nggak? Kalau forecast EPS-nya udah ketahuan di 2024, ya kayak ITMG kali aja 65%, kurang lebih ya segitulah. Dividen totalnya dikurangin sama interim, PTBA juga sama, seperti itu. Oke. Nah, kalau di Tuh. satu sisi, Mandiri, expected dividend 380 ya. Sehingga kalau di harga 5.000 berarti sekitar berapa tuh? 8% plus. Jangankan Mandiri, BRI aja itu projected dividennya di posisi harga sekarang udah hampir udah 10% plus gitu kan. Nah, masalahnya ketika ngasih dividen 10% plus, tahun depan kamu bisa growth nggak? Tahun depan price-mu terdepresiasi lebih dari dividenmu nggak? Kalau price-nya Oke. terdepresiasi lebih dari dividen ya percuma gitu kan. Tapi kalau dia bisa growth, akhirnya apa? Kalau dia bisa growth, pasti price-nya nggak akan terdepresiasi senilai dividen. Pasti dia akan terjadi capital gain juga. Nah, itu baru kesempatan. Jadi, kalau kita ngelihat apa? Ya kita lihatlah semester 1-2 ini. Kira-kira Bank Himbara ini, terutama Bank Himbara ya, BNI, BRI, dan Mandiri, bisa nggak mereka proof bahwa mereka bisa meningkatkan profitability, mereka bisa growth dengan kondisi 2024 yang stagnan. Kalau mereka bisa regrowth di 2025, saya rasa reboundnya bukan main-main. Jadi kalau tadi ada yang nanya, bisa nggak balik 5.000? Satu semester ini buktiin kalau mereka bisa regrowth. Mereka buktikan mereka bisa regrowth di atas 5%, saya yakin balik 5.000. Oke. Jadi masih ada harapan ya, asal bisa membuktikan. Ya, Ya, dan ada juga nih number is pertanyaan, everything. number is everything. Data ya, data. Betul, betul. Oke, ada yang nanya juga, Bang Himbara mau RUPS, apakah mungkin ada kitchen sinking? Ya, kalau kita ngomong yang mau kitchen sinking kan yang mau ganti direksi, mau ganti dalaman semua ya BRI. Ya biasanya kalau udah ganti pemimpin, kalau namanya Bank BUMN, ya pasti yang namanya pemimpin baru itu akan buang dosa-dosa lama dikeluarin semua. Nah, itu baru nanti tengkoraknya kelihatan semua tuh, mayat-mayat yang ditaruh di bawah apa karpet semua kan kebongkar semua. Jadi dust under the rug-nya akan kelihatan semua. Nah, itu adalah fase terburuk setelah perusahaan itu restrukturisasi. Nggak cuma BRI ya, semua perusahaan yang setelah restrukturisasi, lihat aja. Habis diakuisisi, habis ganti owner, apa semua, pasti resultnya jelek. Karena apa? Ya itu nunjukin semua boroknya, habis gitu baru ditata. Kayak gitu. Oke, Jadi ya lihat aja. oke. Kita masuk lagi ke ini ya, eh, bumi. Nggak tahu nih masuk stock universe-nya Kobenat apa enggak nih. Eh Wasinya masih mengenai lama.
Oke. Kuasinya itu paling nggak harus nunggu result full year 24 dulu, ya kan? Kalau diomong kuasinya kemungkinan jadi nggak, ya harusnya sih BNPR aja lolos, Bumi harusnya kemungkinan besar lolos. Kemungkinan jangka panjangnya apa? Ya kalau saya lihat Bumi itu simple. Kalau itu memang jadi royalti diturunin, DMO diturunin, beneficiary-nya ya pasti Bumi. Karena Bumi ini punya royalti 28% plus plus jadinya 33% something. Jadi dari dia punya penjualan 33%-nya itu udah hilang untuk itu. Nah, jadi kalau ada pengurangan royalti ya itu pasti cukup bagus ke bottom line. Kalau ada pengurangan DMO berarti dia bisa ekspor, itu pun juga akan cukup bagus untuk bottom line karena harga jualnya bisa naik seperti itu. Oke. Untuk Bumi sendiri ini untuk teknikal dia masih downtrend kok ya. Apakah ini udah di area support apa belum ini di level 110 kalau Ya, saya kalau lihat? kita ngelihat Bumi saat ini mau akumulasi 106 108, itu posisi yang sekarang harus dilihatin. Apakah posisinya akan rebound dengan cepat? Bumi ini kayak mercon, anytime bisa naik, cuma belum ada trigger untuk naik. Kayak gitu. Cuma kita ngelihat I bahwa see. bandar yang gemar akumulasi bumi, setiap penurunan harga ini tetap melakukan akumulasi. Tapi masalahnya nafasnya bandar sama nafasnya kita itu beda. Jadi harus tahu diri. Kayak gitu. Oke. Untuk Bumi itu dia ngikutin harga ini nggak ya? Apa harga global batu bara nggak ya? Cycle-nya kok. Semua emiten batu bara itu pasti closely related ke harga batu bara. Karena semua emiten batu bara bottom line-nya ya tergantung dari harga jual batu bara rata-rata kan. Jadi kalau Oke. harga jualnya dia rendah, top line rendah ya nggak mungkin harganya naik gitu kan. Kecuali memang barangnya di corner, seperti Bayan seperti itu. Jadi kalau emiten-emiten Oke. macam Bumi ya closely related lah I seperti itu. see. Oke, jadi kelihatan sementara ini masih mau ini dulu ya, konsolidasi dulu lah ya, Ya sepertinya. masih area konsolidasi lah. Oke, oke, itu untuk Bumi. Lalu ada yang nanya lagi untuk saham-saham transportasi laut, kok bagaimana? Saya belum melihat ada trigger yang berarti ya. Oke, Uh, karena itu kan memang sahamnya cyclical ya. Mau ngomong Temas lah, mau ngomong semua emiten sejenis, ya itu kan geraknya semua barengan lah. Kalau ada tension geopolitik, harga angkut naik, ya baru mereka gerak. I Itu pun see. dalam kondisi yang masih sementara. Karena ya nggak ada lagi trigger geopolitik yang sifatnya semasif tahun 2022 seperti itu. Oke, masih sepi sentimen ya. Iya, seperti itu. Nggak ada flow juga. Nah, ada yang nanya BBRI dan BBNI bisa di atas 5.000 kah kok tahun ini? Udah saya jawab tadi, improvement masalah result dulu. Result Q1, dulu. Q2 dia bisa berhasil rebound nggak? Resultnya bisa nunjukin growth nggak? Kalau Q1, Q2 resultnya masih so-so ya pasti harganya juga so-so lah. Tapi ketika market udah ekspektasinya rendah, tiba-tiba dia bisa kasih result dan growth yang di luar ekspektasi, ya pasti market apresiasi. Gitu aja. Oke, sekarang kita masuk ada yang nanya ke consumer goods. Apakah masih menarik, Om? Karena sebentar lagi puasa dan lebaran. Kalau saya ngelihatnya bukan masalah cyclicalnya, itu masalah ICBP, INDF. Lihat aja selama beberapa bulan terakhir itu net foreign buy terus. Udah lihat itu aja, bukan masalah cyclical. Itu barang menarik. Dan INDF itu lagi masa-masa konsolidasi, menarik banget. Oke, Tapi bukan oke, karena cyclical mau lebarannya ya. oke. Jadi lebaran itu sebenarnya nggak apa sentimen nggak begitu besar ya pengaruhnya ya kok ya. Ya, cyclical cuma kali ini bukan itu movernya. Kalau untuk ayam-ayaman biasanya untuk saham-saham seperti Gini, eh Cepin gitu. saham-saham cyclical itu ketika lebarannya on the way it is, ya itu udah expected gitu kan. Tapi ketika lebarannya sepi, puasanya sepi, nggak ada purchasing power, itu yang harus dikhawatirkan. Jadi kalau
penjualan siklikalnya naik itu ya memang udah expected. Tapi kalau sampai turun hati-hati. Itu aja yang Oke, dilihat. I see. Kita lanjut lagi. Gimana tren batu bara di bulan ini setelah adanya statement dari Donald Trump? Ini statement statement yang mana ini sebenarnya yang ditanya? Mungkin yang berpengaruh sama ini kali minyak ya. Kalau kita ngomong coal ini ya udah ngebase-nya di 100-120 itulah. Itu yang Oke, bisa saya sampaikan. Nggak akan jauh gerak dari sana. oke. Era Trump, bagaimana nasib Komo Indo? Nah, ini udah lagi ya, tadi ya, batu Udah dijawab. bara Jadi lagi. sebetulnya kalau teman-teman lihat di era Trump sebelumnya di 2016 sampai 2020 itu malah komoditas batu bara itu malah perform loh. Kayak gitu. Jadi Oke, sebetulnya nothing to worry buat komoditi ya. Dan dengan kondisi dolarnya tinggi di atas 16.000, dalam kondisi kemungkinan inflasi sticky dan suku bunga akan cukup sticky, ya kita carinya dollar earner lah. Dollar earner ya commodity base. Seperti oke. itu sih. Jadi menurut saya sih nothing to worry about coal ya. Dan coal sendiri sebetulnya market juga udah repricing ya. Yang dulu diperdagangkan pada PI 23, sekarang market bisa mencerna coal ini pada PI di atas 4 gitu loh. Jadi ya menurut saya itu udah satu bentuk apresiasi terhadap coal. Seperti itu. Kalau masalah, oh ITMG bisa balik nggak ke 40.000? Ya, hitung aja sekarang IPS-nya ITMG berapa. Kalau mau balik ke 40.000 itu kan berarti PI 10. Mungkin apa enggak? Ya berarti kan IPS-nya harus naik dulu. Trigger IPS-nya naik apa? Kalau nggak naik produksi, naik harga. Naik produksi mungkin enggak. Kalau enggak mungkin ya berarti harus naik harga. Kalau naik harga enggak mungkin ya berarti 40.000 enggak mungkin kan gitu. Mm-mm. Jadi kita harus realistis. Walaupun repricing itu paling ke berapa sih? Ya paling PI 56 lah. Lebih dari itu ya nggak mungkin juga untuk call di repricing sampai PI 10 untuk saat ini. Seperti itu. Oke, Karena growth-nya terbatas, sehingga dia nggak bisa di repricing dengan PI yang terlalu tinggi. Dia di repricing di PI 56 simply karena dividend yield-nya yang gede, di atas 10%. I see. Oke, sudah terjawab ya. Ini ada lagi yang nanya, tapi bukan di questions and answers. Di sini ada Mr. Bogi, Bogiman. Insight korelasi BRICS kok dari efek Trump ke IHSG gimana? Menurut saya BRICS itu masih main negara-negaraan lah. Belum ada yang serius dan belum ada dampak dan implikasi yang serius lah. Jadi Oke, komentar saya sih terhadap BRICS seperti itu. Sekarang mereka mau buat mata uang tandingan ini ada instrumen investasinya nggak? Sekarang mereka katakanlah nih, kita mau trading sama China pakai local currency. China trading ke sini pakai rupiah. Mereka terima rupiah mau diapain? Beli Indobond. Indobond kita seberapa gede? China suruh borong Indobond. Sedangkan kita sendiri nggak punya likuiditas segede Amerika. Yang mana bisa? Itu yang kejadian waktu China dibayar sama India pakai rupiah. Terus rupiahnya mau diapain? Berani dia ya, all in rupiahnya dibeliin ke surat utangnya India? Kan enggak juga. Ujung-ujungnya apa? Convert ke US dollar lagi. Beli ke US Treasury lagi. Kayak gitu. Jadi selama belum ada yang dagang duit dari anggota BRICS, ya BRICS itu nggak akan jalan. Nunggu harus ada yang dagang duit di sana untuk jadi instrumen pelempar hasil dari mata uang BRICS itu sendiri. oke, Kayak gitu. oke. Thank you. Lalu ada yang nanya, sebentar. Bagaimana outlook US stocks di kala valuasi mahal tapi tren tetap terjaga bullish? Apakah indeks-indeks Kalau apa namanya diomong indeks? trennya bullish, saya nggak setuju sih. Karena ini mulai sideways ya. Dan sideways di atas itu nggak pernah pertanda bagus. Karena anytime Oke, bisa rontok. Jadi kalau diomong bullish, yes, belum downtrend benar. Tapi kalau masih bullish, enggak. Ini udah mulai sideways. Jadi beware. Anytime beware. bisa rontok. Dan ingat, Oke, Nasdaq itu disupport cuma dari Magnificent Seven. Magnificent Seven-nya rontok, selesai.
seperti itu. Oke. Jadi beware, masih tinggal tunggu kepastian aja, mungkin breakdown support ya, Betul, atau bisa melanjutkan dia breakout resistensi apa enggak untuk melanjutkan bullishnya ya. Jadi tunggu betul, betul, konfirmasi aja. betul. Oke. Nah, ada yang nanya BRICS lagi nih, apakah bad news untuk ke depan Indonesia join BRICS Udah karena saya Donald jawab Trump tadi, kontra dengan BRICS? jadi harusnya udah cukup menjawab lah supaya nggak mengulang-ulang. Oke. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya, ada yang nanya CPO, gimana kok CPO tahun ini? Oke, sebetulnya secara teknikal ya, saya ngomong dulu secara teknikal, emiten CPO ini kondisinya lagi bagus nih, bisa buat trading. Apakah buat invest bisa? Ya sementara buat trading dulu lah. Karena apa? Buat invest belum bisa. Terakhir itu saya baca beritanya impor CPO India itu turun. Vegetable oilnya Oke. bersaing dengan soybean oil karena harga CPO yang naik. Ya akhirnya mereka shifting ke soybean oil. Dari dulu ini CPO terlalu mahal, pasti pindahnya ke soybean. Jadi CPO nggak akan bisa lari dari harga soybean oil. Konsumen terbesar dari vegetable oil, CPO oil itu India. Jadi kalau memang penurunan ini akan terus berlanjut dan sticky, ya kayaknya harga CPO bisa terkoreksi. Nah, kalau harga CPO terkoreksi, ya pasti akan berimbas ke emiten-emitennya. Walaupun secara supply global, kita juga lagi mengurangi ekspor dengan B40 ya. Bagi saya sendiri sih, B40 itu nggak butuh-butuh amat. Karena harga lagi bagus ini harusnya digenjot keluar aja selama masih ada demand-nya kayak gitu. Oke, terjawab ya. Eh, yang terakhir sekarang, sebelum kita tutup, saya mau nanya bagaimana nih wejangan dari Kobernat ya, strategi trading yang baik saat market lagi benar-benar panas seperti hari ini, banking jatuh, saham konglomerasi juga pada jatuh ya. Strategi apa nih Intinya yang kira-kira menarik? cuan kus, ada cuan dibungkus. Kecuali memang emiten-emiten yang kamu paham betul secara background story-nya ada corporate action. Nah, itu ada ekspektasi untuk hold ya kita istilahnya apa ya, betting tuh corporate action-nya. Corporate action bisa jadi, bisa sukses, bisa nggak jadi. Jadi ya kalian harus tahu resikonya. Nah, untuk emiten-emiten lain, lihat yang akumulasinya masih bagus seperti ICBP, INDF itu menurut saya masih bagus. Untuk emiten-emiten yang sedang dalam kondisi sell off, jangan maksain diri. Kalian ini retail. Retail ini nafasnya tidak sepanjang fund. Kita ini istilahnya cuma juara renang antar kampung, yang sana itu atlet selam, punya tabung oksigen. Jadi jangan pernah menyamakan diri kita dengan mereka. Trading pakai mata, kalau memang udah break support penting, udah downtrend, buang dulu, jangan takut hilang barang, buyback di bawah, kalian bisa hemat. Jadi daripada kalian buang-buang duit untuk ngehold barang, kalau memang barang itu downtrend ya short dulu lah. Jangan ngelawan market lah. Oke, Kecuali kalian bisa menggerakkan market, baru lawanlah market. oke, oke. Waktu kita sudah habis ya. Mungkin sisa beberapa detik. Mungkin Ko Berat mau ada pesan untuk follow-followan gimana nih kok? Ya, kalau mau follow saya, IG-nya Berat88. Saya ada stock community namanya Warga 88. Itu salah satunya juga buka dengan Sukor. Caranya gimana? Cek IG highlight saya. Ya, selama ada slot, saya masih menerima Warga 88 yang baru. Seperti itu. Oke, mantap. Pasti di sana ini ya. Insya Allah cuan. Ya, kita Oke, tidak pernah menjanjikan cuan yang terus-menerus, realistis. Ada cuan, ada rugi. Yang penting 10 kali trading, cuan dikurangi cut loss, masih cuan. Intinya kayak gitu. oke, Yang penting disiplin dan bisa diatur. Kalau tipenya orang yang berengkel, cari pembenaran, nggak bisa cut loss, pengen kaya cepet, jangan di saya. Karena saya nggak bisa kasih kaya cepet. oke. Jadi realistis ya. Realistis Ingat lah. aja, saham.
apa dunia persahaman ini banyak tangisnya juga, banyak bahagianya juga. Jadi eh ya itu semua complete package ya kok ya. Nah, ini Oke, ada data baru keluar nih, bonus. oke. NFP Gimana nih? sedikit di bawah dari ekspektasi nih, non-farm payroll-nya. NFP. Oke, baru keluar ya. Ya, setiap Oke. Jumat minggu pertama. Seperti itu. Jadi, ya data tenaga kerjanya udah mulai calming down lagi. Kita tinggal lihat data-data berikutnya seperti apa. Ini yang lead untuk apakah Fed akan stay hawkish atau kembali dovish. I see. Oke, terima kasih semuanya yang sudah mampir. Terima kasih juga Kobena 88 yang sudah mau tampil juga bersama Sukor Sekuritas. Sampai sini saja. Kita mudah-mudahan bisa berjumpa lagi ya. Oke, bye-bye. Bye-bye.